Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah, kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran daring yang kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Ibu Sururin, kita akan belajar kembali tentang sejarah peminatan kelas 10. Nah, masih ingatkah kalian pada video sebelumnya kita membahas tentang bab 1, manusia dan sejarah? Yang diantaranya kita membahas satu di antara 3 topik, yaitu manusia dalam konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Yang kedua, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Dan yang ketiga, keterkaitan sejarah masa lalu manusia terhadap kehidupan masa kini. Kita hari ini akan membahas yang nomor 2 ya. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu peserta didik mampu menganalisis konsep manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan telaah mengenai konsep manusia yang hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Nah, jadi sejarah ini selain berbicara tentang manusia, sejarah juga berkaitan erat dengan waktu. Konsep waktu dalam sejarah yang akan kita bahas dalam video ini adalah menurut Kunto Wijoyo. Jadi Kunto Wijoyo di sini mengklasifikasikan konsep waktu dalam sejarah ada 4. Yang pertama, perubahan. Perubahan adalah gerak terus-menerus dalam kehidupan masyarakat, sehingga dalam kehidupan kita selalu mengalami perubahan. Nah, perubahan itu ada progres. Nah, progres itu adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya adalah kesetaraan gender yang dipelopori oleh R.A. Kartini. Dan regres yaitu perubahan yang cenderung ke arah yang lebih buruk. Contohnya adalah penyalahgunaan teknologi oleh anak. Dari segi waktu, perubahan terbagi menjadi 2, yaitu evolusi, yaitu perubahan secara lambat. Contohnya adalah pembentukan bumi secara geologi. Dan revolusi, yaitu perubahan secara cepat. Contohnya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah kekosongan kekuasaan Jepang. Yang kedua adalah keberlanjutan. Keberlanjutan memiliki kata lain, yaitu kesinambungan atau kontinuitas. Peristiwa yang dianggap baik akan terus diwariskan sehingga belum tentu menghasilkan kondisi yang baru. Contoh dari kesinambungan adalah rantai kehidupan manusia, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi, suatu peristiwa saling berkesinambungan, tidak akan lepas dari peristiwa lainnya. Yang ketiga adalah perkembangan. Perkembangan adalah gerak perubahan dari satu masa ke masa lainnya, menunjukkan adanya perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Sejarah akan mencatat peristiwa yang menunjukkan perubahan masyarakat dari yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Contohnya adalah perkembangan manusia. Untuk mencapai manusia yang dewasa, pasti telah mengalami perkembangan sejak balita, kemudian anak-anak, remaja, dan setelahnya manusia dapat dikategorikan dewasa dan memasuki masa tua. Nah, yang terakhir adalah pengulangan. Pengulangan adalah fenomena yang pernah terjadi sebelumnya terulang kembali pada masa sesudahnya atau masa sekarang. Jadi, pengulangan bukan berarti peristiwanya yang berulang ya, melainkan fenomenanya. Contohnya adalah Indonesia pernah mengalami pandemi.
pandemi pes yaitu 1911, kemudian mengalami pandemi lagi pada 1918 yaitu pandemi flu Spanyol, dan yang saat ini lagi hype abis, kita ada di pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Nah, catatan dari video kita kali ini adalah berhubungan dengan konsep waktu inilah dikisahkan kehidupan manusia. Masa lalu merupakan masa yang sudah terlewat, tapi masa lalu bukan masa yang final. Masa lalu bersifat terbuka dan berkesinambungan, sehingga dalam sejarah, masa lalu manusia bukan demi masa lalu itu sendiri. Segala hal yang terjadi di masa lalu dapat dijadikan acuan untuk bertindak di masa kini untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Istilahnya dapat dijadikan refleksi ya. Nah, sekian dari pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.